Bismillah, Assalamualaikum. Inilah 10 ustadz dan aktivis dakwah Indonesia keturunan Tionghoa. Channel Cah Solo. Koh Denis Lim. Denis Lim Setiawan atau yang sering dipanggil dengan nama Koh Denis Lim ini seorang pria tampan keturunan Tionghoa yang belakangan menjadi penceramah yang viral di Indonesia. Banyak yang menyangka Koh Denis adalah seorang mu'alaf, namun sebenarnya beliau adalah seorang muslim sejak lahir. Sedari kecil, istri dari Yunda Faisyah ini telah mengenyam pendidikan di sekolah Katolik. Hingga remaja, Koh Denis belum memahami sepenuhnya syariat Islam. Selanjutnya, Koh Denis menerima tawaran untuk mengurus bisnis kasino di Thailand. Koh Denis mendapatkan banyak uang dari bisnis perjudian itu. Namun meski bergelimang harta, perasaan Koh Denis tidak tenang. Akhirnya saat bimbang beliau mendengarkan kajian dari A.A. Gim. Hatinya pun terketuk dan akhirnya Koh Denis memutuskan untuk berhijrah. Lantas beliau mondok di pondok pesantren Daarut Tauhid milik A.A. Gim sejak tahun 2019. Sekarang Koh Denis aktif mengurus Bi Quranic Islamic Homeschooling serta aktif berdakwah dari majelis taklim ke majelis taklim juga di media sosial. Hani Kristianto. Koh Hani Kristianto adalah pria keturunan Tionghoa yang aktif berdakwah di Indonesia, lebih khusus lagi bagi kalangan para mu'alaf. Koh Hani Kristianto telah masuk Islam pada usianya yang ke-36 tahun. Beliau menempuh pendidikan sarjana di jurusan bisnis manajemen dan marketing yang membuat beliau menjadi seorang pengusaha sekarang. Koh Hani Kristianto menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Yayasan Mu'alaf Center Indonesia atau MCI. Beliau juga founder organisasi Ikhlas Foundation dan beliau kini juga aktif di Masjid As-Siddiq Cikeas. Perjalanan Koh Hani menjadi mu'alaf cukup menarik. Berawal dari keinginan beliau mencari kesalahan di dalam Al-Quran. Koh Hani pun melakukan riset. Namun belum menemukan apa kesalahan yang ada di dalam Al-Quran. Koh Hani Kristianto justru menemukan kebenaran yang ada di dalam Al-Quran. Beliau pun memutuskan untuk bersyahadat masuk Islam pada akhir Februari tahun 2013. Stephen Indra Wibowo. Koh Stephen Indra Wibowo dikenal secara meluas oleh publik setelah beliau menjadi mu'alaf. Pria keturunan Tionghoa ini merupakan lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Koh Stephen yang lahir di Jakarta 14 Juli 1981 ini merupakan pendiri Mu'alaf Center Indonesia atau MCI. Semasa hidupnya, Koh Stephen Indra Wibowo juga dikenal sebagai penggiat dakwah dan aktif dalam berbagai kegiatan sosial. Di antaranya adalah ketika beliau aktif membantu menyumbang sembako untuk masyarakat terdampak pandemi COVID-19. Diketahui Koh Stephen telah menjual 2 rumah, 7 mobil, dan 3 motor gede miliknya yang mencapai sekitar 12 miliar rupiah demi penanganan COVID-19 pada tahun 2020 lalu. Qadarullah, Koh Stephen telah wafat pada tahun 2022 lalu di sela kegiatan dakwahnya di Surabaya saat itu. Selain mendirikan Mu'alaf Center Indonesia, beliau juga mendirikan lembaga amal Dompet Madani dan lembaga dakwah Vertizon TV. Ibu Irena Handono. Ibu Irena Handono adalah seorang ustadzah Indonesia. Beliau terlahir dari keluarga keturunan Tionghoa yang menganut Katolik yang taat. Saat remaja beliau kuliah di Institut Filsafat Teologia sekaligus juga belajar menjadi seorang biarawati. Saat kuliah tersebut, Irena Handono kemudian sedikit banyak mengenal tentang agama Islam saat mengambil mata kuliah Islamologi. Selanjutnya ternyata beliau malah tertarik untuk masuk agama Islam sampai akhirnya beliau bersyahadat pada tahun 1983 di Masjid Al-Falah, Surabaya. Setelah masuk Islam, wanita kelahiran tahun 1954 itu kemudian aktif berdakwah dan mensyiarkan agama Islam. Beliau juga aktif di beberapa lembaga Islam, misalnya IJMI, dan beliau juga mendirikan Irena Center di mana beliau menjadi ketuanya hingga saat ini. Koko Lim.
Haji Muhammad Usman Ansori atau Koko Lim ini adalah seorang ustadz keturunan Tionghoa kelahiran Dumai, Riau 17 Januari 1979. Beliau aktif berdakwah dari pengajian ke pengajian dan beliau juga seorang pengasuh pondok pesantren pembinaan mu'alaf Sheng Hop Budaya di Bogor, Jawa Barat. Dahulunya Koko Lim masuk Islam pada usia 15 tahun, yakni pada 21 Juli 1994. Setelah itu, Koko Lim terus mendalami agama Islam dan selanjutnya beliau memutuskan untuk aktif berdakwah. Ustadz Insan Moko Ginta. Ustadz Insan Moko Ginta merupakan seorang ulama Indonesia. Beliau dikenal sebagai salah satu tokoh kristologi dan pengurus Yayasan Mu'alaf Center. Beliau kelahiran Sulawesi Utara 8 September 1949 dan qadarullah beliau telah wafat tanggal 20 Agustus 2020 lalu. Semasa hidupnya beliau banyak menulis buku-buku perbandingan agama dan buku-buku dakwah Islam, serta beliau juga banyak membimbing orang-orang yang tertarik untuk masuk Islam, di antaranya aktor Roger Danuarta yang masuk Islam beberapa tahun lalu di bawah bimbingan Ustadz Moko Ginta. Abdul Karim Oi Cheng Hin atau Karim Oi. Beliau adalah tokoh Tionghoa Muslim kelahiran Sumatera Barat yang pernah mewarnai perjalanan bangsa Indonesia sejak sebelum kemerdekaan hingga memasuki era kemerdekaan. Aktivis Muhammadiyah ini menjadi sahabat pejuang nasional Buya Hamka dan Bung Karno, terutama saat Bung Karno diasingkan ke Bengkulu. Beliau menjadi anggota DPR Indonesia tahun 1956 hingga 1959 dan mendirikan Organisasi Persaudaraan Islam Tionghoa Indonesia atau PITI yang aktif mendakwahkan agama Islam di kalangan masyarakat Tionghoa Indonesia. Saat Masjid Istiqlal Jakarta didirikan, Karim Oi ikut terlibat sebagai salah satu pimpinan. Saat Majelis Ulama Indonesia atau MUI dibentuk, beliau pun juga turut dalam jajaran kepengurusan. Haji Muhammad Ramdan Effendi atau Anton Medan. Anton Medan adalah mubalik Indonesia keturunan Tionghoa. Beliau pernah menjadi Ketua Persatuan Islam Tionghoa Indonesia. Sebelumnya beliau dikenal sebagai seorang perampok, mafia, bandar judi, dan preman yang kemudian bertaubat dan masuk agama Islam pada tahun 1992. Beliau mendirikan Masjid Jami' Tan Hop Liang di area Pondok Pesantren At-Taibin Cibinong dan kemudian aktif sebagai seorang mubalik agama Islam. Nio Chuan Chung atau Muhammad Syafi Antonio. Beliau adalah profesor ahli perbankan syariah Indonesia. Pada tahun 2000-an beliau bergabung dengan Bank Muamalat Indonesia. Beliau juga mendirikan asuransi syariah Takaful dan reksadana syariah di Indonesia. Pada tahun 2006, Muhammad Syafi'i Antonio diangkat oleh Perdana Menteri Malaysia sebagai Syariah Advisory Council untuk Bank Negara Malaysia. Beliau juga dipercaya sebagai pembina ekonomi syariah di Dubai dan Uni Emirat Arab. Selain aktif dalam pengembangan perbankan syariah, beliau juga mendirikan Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Tazkiyah, mengembangkan Andalusia Islamic Center di Sentul, serta aktif di Yayasan Haji Karim Oi yang membantu Muslim Tionghoa. Xiao Chen Kwok atau Felix Yanwar Xiao. Felix Xiao adalah seorang muslim keturunan Tionghoa yang juga seorang ustadz dan pendakwah populer di Indonesia dewasa ini. Beliau sangat populer dan mempunyai banyak pengikut dari kalangan anak muda Indonesia karena dia dikenal karena posisinya yang sangat konservatif, mengkritik demokrasi, nasionalisme, kapitalisme, sosialisme, feminisme, dan sekularisme. Beliau juga banyak menulis buku-buku Islami yang bisa menggugah keberagamaan Islam para pemuda di Indonesia. Demikian tadi ulasan singkat tentang 10 ustadz dan aktivis dakwah Indonesia keturunan Tionghoa. Thanks for watching, terima kasih, alhamdulillah, wassalamualaikum.